Di sebuah gedung megah yang menjulang tinggi, seorang pria kaya dengan hidup serba teratur dan seorang gadis miskin dengan hati yang penuh luka tiba-tiba terjebak bersama di dalam sebuah lift yang berhenti tanpa peringatan. Di ruang sempit itu, waktu seolah membeku, memaksa dua dunia yang tak pernah seharusnya bersinggungan untuk saling melihat lebih dekat. Namun apa yang sebenarnya terjadi sehingga dua hati yang begitu berbeda justru bisa terikat selamanya? Mengapa sebuah peristiwa kecil yang terlihat seperti musibah justru menjadi awal dari cinta yang tidak pernah mereka bayangkan? Apa alasan yang membuat seorang bos kaya jatuh cinta pada gadis sederhana yang bahkan hampir tak terlihat di mata dunia? Dalam keheningan lift itu, ada rahasia yang hanya bisa dijawab oleh hati mereka sendiri. Ayo kita mulai ceritanya. Suara klakson bersahut-sahutan di sepanjang jalan yang padat. Jakarta masih saja sama, penuh sesak, tergesa-gesa, seolah semua orang sedang dikejar sesuatu yang tak terlihat. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah motor bebek tua melaju pelan, berusaha menembus kemacetan. Di jok belakang, tergantung dua tas besar berisi pakaian laundry yang sudah disetrika rapi, terbungkus plastik bening. Di balik helm lusuh warna krem, sepasang mata bening menatap jalan dengan waspada. Helm itu sedikit kebesaran, membuat sebagian kerudung sederhana berwarna biru tua tampak dari sela-sela. Gadis itu menarik napas pelan, berusaha mengatur udara yang masuk ke paru-parunya di tengah debu dan asap knalpot. Namanya Rasha. Usianya baru 22 tahun, tetapi garis lelah sudah mulai tampak di ujung matanya yang bulat. Bukan lelah biasa, tetapi lelah yang datang dari hari-hari panjang penuh perjuangan, dari kekhawatiran tentang uang kontrakan, tagihan listrik, dan biaya obat untuk adik laki-lakinya yang sering kambuh asmanya. Motor berhenti di depan sebuah gedung tinggi yang berdiri angkuh menembus langit. Dinding kaca gedung itu memantulkan matahari pagi, membuatnya tampak seperti raksasa yang berkilau. Di atas pintu masuk utama, papan nama besar terpasang dengan huruf-huruf kokoh. Perusahaan itu sering muncul di berita keuangan, tentang keberhasilan, angka keuntungan, dan proyek-proyek besar. Bagi Rasha, gedung itu terasa seperti dunia lain. Ia turun perlahan dari motor, membantu pemilik motor yang juga bos laundry kecil tempat ia bekerja untuk menurunkan tas besar berisi pakaian milik beberapa karyawan kantor. Pakaian itu harus diantar sebelum jam 9 pagi. Jam di ponselnya sudah menunjukkan angka 8:15 menit. Rasha, kamu yang antar ke atas, ya? Seperti biasa, lantai 32. Ujar lelaki parubaya pemilik laundry itu. Suaranya lembut, meski napasnya sedikit terengah. Iya pak, insya Allah saya bisa cepat, jawab Rasha. Ia mengangkat satu tas besar ke pundaknya. Satu tas lagi ia tarik dengan tangan. Bukan pekerjaan yang ringan, tetapi ia sudah terbiasa. Lututnya kadang bergetar, namun hatinya tetap menguatkan. Begitu melangkah masuk ke lobi gedung, suasana berubah drastis. Udara dingin dari pendingin ruangan menyambutnya, berlawanan dengan panas yang baru saja ia tinggalkan di luar. Lantai marmer mengkilap membuatnya ragu-ragu melangkah. Takut ada bekas jejak sepatunya yang murahan. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi. Kemeja putih bersih, blazer mahal, sepatu mengkilap. Beberapa membawa tas kerja kulit yang tampak kokoh. Beberapa lagi memegang ponsel mahal sambil berbicara dengan nada terburu-buru. Tidak ada yang memperhatikan Rasha. Namun secara tak langsung, ia bisa merasakan garis pembatas yang seolah menarik diri di antara dirinya dan mereka. Ia menghela napas, lalu menunduk sedikit. Permisi, Pak. Ucapnya pelan ketika melewati satpam yang berdiri tegak di dekat pintu masuk. Satpam itu mengangguk singkat. Rasha melangkah menuju deretan lift di ujung lobi. Di tangannya, kertas daftar pengantaran laundry sudah ia genggam. Nama-nama yang tertera di sana terasa asing, meski sudah berusaha ia hafal. Menghafal nama-nama itu membuatnya merasa sedikit lebih dekat dengan dunia yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Semoga hari ini selesai lebih cepat. Habis ini masih harus antar ke 3 tempat lagi. Gumamnya pelan. Di depan lift, beberapa orang sudah menunggu. Ada sekelompok karyawan muda yang tertawa kecil sambil membahas sesuatu. Ada seorang wanita dewasa berpenampilan elegan yang sibuk mengecek ponselnya,
Dan ada seorang pria muda dengan dasi agak miring yang tampak gelisah karena jam di pergelangan tangannya sudah melewati batas waktu rapat. Rasha berdiri di belakang, menunduk, menjaga jarak agar tidak menghalangi. Tas laundry di pundaknya mulai membuat otot bahunya pegal. Ia menggeser posisi sedikit, mencoba menyeimbangkan bebannya. Suara ding lembut terdengar. Salah satu pintu lift terbuka. Orang-orang buru-buru masuk. Lalu pintu kembali tertutup. Liftnya penuh. Rasha belum kebagian. Ia tidak masalah. Ia sudah terbiasa menunggu. Lift lain turun dan terbuka. Kali ini, orang yang menunggu tidak terlalu banyak. Rasha melangkah pelan, berusaha memastikan tasnya tidak menyenggol siapapun. Begitu berada di dalam, ia berdiri di dekat sudut, menjaga agar tas di tangannya tidak mengganggu orang lain. Seorang pria tinggi dengan jas abu-abu masuk terakhir. Wajahnya tegas, rahangnya kokoh, rambutnya tersisir rapi. Aroma parfum mahal tercium samar, elegan namun tidak menusuk. Ia menekan tombol lantai tertinggi, lalu berdiri di bagian depan, menghadap pintu. Tatapannya lurus, ekspresinya netral. Tidak ada yang tahu siapa dia. Atau mungkin banyak yang tahu, tapi tidak berani menyapa. Pintu lift hampir menutup ketika sebuah suara berat dari luar terdengar. Tahan sebentar. Sebuah tangan tegap menahan daun pintu yang hampir rapat. Sensor otomatis membuat pintu kembali terbuka. Dan sosok yang masuk kali ini berbeda. Sangat berbeda. Pria itu mengenakan kemeja putih sederhana namun terjahit dengan sangat pas di tubuhnya. Lengan kemejanya digulung hingga siku, memperlihatkan pergelangan tangan dengan jam hitam yang tampak mahal. Rambutnya hitam, disisir rapi. Wajahnya bersih, dengan mata tajam yang dingin. Ada wibawa yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat orang otomatis memberi jalan. Beberapa karyawan langsung menunduk hormat. "Selamat pagi, Pak," ucap salah satu dari mereka. Pria itu hanya mengangguk singkat, tanpa banyak kata. Rasha, yang berdiri di sudut, tidak sempat berpindah. Ia hanya menggeser sedikit tasnya, berharap tubuhnya yang kecil tidak terlalu mencolok. Namun di ruangan sempit seperti itu, kehadirannya tetap terasa. Pintu lift tertutup perlahan. Suara mesin halus terdengar saat lift mulai bergerak naik. Angka-angka di panel digital berubah. 1, 2, 3, 4. Rasha menunduk menatap sepatu kanvasnya yang mulai memudar warnanya. Ia berusaha mengabaikan suara tawa kecil yang kadang terdengar dari karyawan di sampingnya. Sesekali, ia menghela napas pelan, mengatur ulang tas di pundaknya agar tidak terlalu berat sebelah. Lift terus naik. 6, 8, 10. Udara di dalam lift terasa dingin, tetapi telapak tangan Rasha berkeringat. Ia selalu sedikit gugup setiap kali harus masuk ke gedung besar seperti ini. Bukan karena orang-orangnya jahat, tetapi karena ia terlalu sering merasa tidak pantas. Di seberangnya, pria bersetelan abu-abu melirik layar ponselnya, lalu menghela napas. Sementara pria dengan kemeja putih yang masuk terakhir berdiri tegak. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, tatapannya masih lurus ke depan. Seolah lift itu hanya tempat singgah kecil di tengah jalan panjang hidupnya yang penuh rencana dan target. Angka di panel menunjukkan 16 ketika tiba-tiba lift berguncang pelan. Sangat pelan pada awalnya, seperti hentakan ringan yang hampir tidak terasa. Beberapa orang mendongak. Lift masih naik. 17, 18. Lalu guncangan kedua datang. Kali ini lebih terasa. Sedikit tajam. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di relnya. "Apa tadi?" bisik salah satu karyawan. Belum sempat ada yang menjawab. Lampu di dalam lift berkedip. Sekali, 2 kali, lalu padam sejenak, sebelum menyala lagi, namun jauh lebih redup. Rasha menahan napas. Dunia seperti berhenti sesaat. Lift terhenti. Angka di panel digital membeku di angka 20. Tidak ada gerakan. Tidak ada suara mesin. Hanya suara napas orang-orang di dalam lift yang kini terdengar jelas. "Ya Allah," ucap Rasha spontan. Sangat pelan. Udara tiba-tiba terasa lebih berat. Suasana yang tadinya penuh kesibukan sunyi seketika.
Seorang wanita di sisi kanan mengerutkan kening. Ini kenapa, ya? Pria muda berdasi miring menekan tombol darurat berkali-kali. Tidak ada respon selain bunyi beep pelan. Tenang, mungkin cuma gangguan sebentar, ujar pria bersetelan abu-abu, meski suaranya tidak 100% yakin. Rasha berdiri terpaku di sudut. Tas di pundaknya terasa 2 kali lebih berat. Napasnya mulai tidak teratur. Ia tidak terbiasa berada di ruangan sempit yang tertutup rapat seperti ini, apalagi saat tanpa kepastian. Kilas balik ingatan tentang suatu kejadian di masa kecilnya, ketika ia pernah terkunci di gudang sempit saat pemilik rumah yang ia bantu bersih-bersih pergi tanpa sengaja mengunci dari luar, tiba-tiba muncul tanpa diundang. Ia menunduk lebih dalam, berusaha tidak panik. Lampu kembali berkedip. Suhu di dalam lift pelan-pelan naik. Pendingin udara sepertinya ikut mati. Bagaimana ini, Pak? Tanya salah satu karyawan dengan suara cemas, menoleh kepada pria yang berdiri tegak di dekat pintu. Pria yang dari tadi tidak banyak bicara. Baru saat itu Rasha menyadari. Semua tatapan mengarah kepadanya. Pria berkemeja putih tadi mengangkat tangan, menekan tombol darurat sekali lagi, kali ini lebih terukur. Beberapa detik kemudian, terdengar suara dari speaker kecil di sudut atas lift. Samar dan berderak, tetapi cukup jelas. Maaf, terjadi gangguan listrik di beberapa lantai. Kami sedang berusaha memperbaiki. Mohon tetap tenang. Berapa lama? Tanya pria itu. Suaranya tenang, dalam, dan berwibawa. Belum bisa dipastikan, Pak. Kami sedang berkoordinasi dengan teknisi. Kami akan prioritaskan lift yang macet. Lift ini berisi beberapa orang. Pastikan lift ini ditangani dulu. Ucapnya lagi. Kali ini nada suaranya mengandung perintah yang tidak bisa dibantah. Mohon tunggu sebentar, Pak. Kami usahakan secepatnya. Suara dari speaker terputus. Beberapa orang mulai saling pandang. Ada yang menghela napas berat. Ada yang menggumam kesal. Ada pula yang mulai mengeluarkan ponsel, berusaha mencari sinyal, meski tahu kemungkinan besar sulit di dalam lift tertutup. Rasha menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia merasa seperti burung kecil yang tiba-tiba terperangkap di dalam sangkar besi. Dalam keheningan itu, suara napasnya sendiri terdengar terlalu keras di telinganya. Ia berusaha mengalihkan pikiran. Menghitung pelan-pelan dalam hati. 1, 2, 3. Berzikir singkat dalam diam. Mengingat bahwa Allah selalu dekat, bahkan di ruangan sempit seperti ini. Namun, tubuhnya tetap bereaksi. Jari jemarinya yang menggenggam pegangan tas mulai gemetar. Keringat dingin merembes di telapak tangannya. Pundaknya tegang. Pria berkemeja putih yang berdiri tidak terlalu jauh darinya melirik sekilas. Ia memperhatikan bagaimana gadis dengan kerudung biru tua itu berusaha menenangkan diri, menunduk dalam-dalam, seolah ingin menghilang. Ketika lift kembali berguncang kecil, Rasha refleks menggeser kakinya dan tas di tangannya oleng sedikit. Plastik salah satu bungkusan laundry tersenggol, mengeluarkan bunyi gesekan pelan. Maaf, saya tidak sengaja, ucapnya cepat, meski tidak ada yang mengomel. Suara itu membuat pria berkemeja putih menoleh lebih jelas. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu. Mata Rasha yang biasanya terlihat tegar, kini menyimpan cemas. Ada ketakutan yang berusaha ia sembunyikan, namun gagal. Di balik kerudung sederhana dan seragam sederhana yang mulai kusam, ada keanggunan yang sulit dijelaskan. Bukan anggun karena perhiasan atau pakaian mahal, tetapi anggun karena ketulusan yang tidak dibuat-buat. Pria itu mengamati sesaat, kemudian berbicara. Suaranya datar namun terdengar sedikit melunak. Kamu tidak apa-apa? Pertanyaan sederhana, namun membuat jantung Rasha berdebar. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Jawabnya pelan. Kamu kelihatan pucat. Lanjut pria itu. Maaf, Pak. Saya cuma kurang nyaman di ruangan sempit. Ujar Rasha jujur. Suaranya lirih. Sejenak. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara mesin yang entah sedang berusaha hidup kembali atau hanya sekadar berdengung pelan. Satu persatu, penumpang lain mulai duduk di lantai lift untuk menghemat tenaga.
Seorang karyawan perempuan duduk bersandar di dinding. Seorang lagi mengurut pelipis karena pusing. Rasha tetap berdiri, menahan tas di pundaknya. Ia merasa tidak pantas duduk di lantai marmer lift ini bersama mereka. Ia takut jika duduk, nanti sulit berdiri lagi saat lift sudah normal. Ia juga khawatir jika tiba-tiba tasnya mengganggu orang lain. Pria berkemeja putih itu mengamati lagi. Alisnya sedikit berkerut. Kamu bisa taruh tasnya sebentar. Kelihatan berat. Ini laundry, Pak. Pakaian kantor. Takutnya kotor, kata Rasha pelan. Di sudut lift, pria bersetelan abu-abu yang tadi tampak gelisah akhirnya angkat bicara. Pak, kalau sampai 1 jam begini terus, rapat saya berantakan. Keluhnya, tidak tahu harus marah ke siapa. Pria berkemeja putih menoleh sekilas. Keselamatan lebih penting daripada rapat, ucapnya singkat. Nada suaranya tenang. Tetapi ada ketegasan yang membuat pria bersetelan abu-abu itu memilih diam. Waktu berjalan lambat. Beberapa menit terasa seperti belasan. Tidak ada perkembangan. Tidak ada tanda-tanda lift akan bergerak. Rasha mulai goyah. Napasnya semakin cepat. Meski ia berusaha menahannya. Ya Allah, tenangkan hati saya. Doanya dalam hati. Pria berkemeja putih melangkah sedikit mendekat. Jarak mereka kini tidak sejauh tadi. Ia menunjuk ke sudut lift yang agak lebih lapang. Kamu mau duduk di sana? Tanyanya. Rasha menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Saya masih kuat. Meskipun bibirnya berkata begitu, tubuhnya berkata lain. Lututnya mulai bergetar, punggungnya pegal, dan kepala terasa sedikit ringan. Untuk pertama kalinya, pria itu melepaskan salah satu tangannya dari saku celananya. Ia menghela napas pelan, lalu menatap sekeliling. Baik, saya Aldan, ucapnya kemudian. Suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. Beberapa karyawan yang tadinya diam langsung saling pandang, terkejut. Ada yang refleks merapikan posisi berdirinya. Ada yang menahan napas. Nama itu bukan nama asing. Nama itu adalah nama yang tertera di papan nama besar di depan gedung ini. Rasha membeku. Ia pernah membaca nama yang sama di koran bekas yang digunakan ibunya dulu untuk alas menggoreng tempe. Ia pernah mendengar nama itu disebut di televisi tetangga saat berita ekonomi malam diputar. Namun ia tidak pernah membayangkan akan berada di ruangan sempit seperti ini bersama orang yang sama. Pemilik gedung megah ini. Pemilik perusahaan besar yang kantornya memenuhi beberapa lantai di atas. Dan kini, mereka terjebak di dalam satu lift yang sama, berdua. Di antara orang-orang lain yang perlahan satu persatu mulai diam, seolah memberi jarak tak kasat mata. Rasha menelan ludah. Hatinya berdegup cepat, bukan hanya karena ketakutan terjebak di lift, tetapi juga karena kenyataan bahwa dunia yang selama ini hanya ia pandangi dari luar, tiba-tiba menghadirkan sosok paling berpengaruhnya di hadapannya. Tenang, ucap Aldan. Kali ini menatap Rasha lebih lama. Selama kita masih bernapas, selama pintu belum terkunci selamanya, selalu ada jalan keluar. Kalimat itu sederhana. Namun di tengah panas yang mulai meningkat, oksigen yang terasa berkurang, dan kepanikan yang menekan, kata-kata itu menggantung di udara seperti seberkas harapan. Rasha menatapnya sekilas. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang baru saja dimulai. Sesuatu yang belum bisa ia namai. Di ruangan sempit dengan dinding besi dan lampu redup itu, tanpa siapapun sadari, takdir mulai bekerja dalam diam. Suasana di dalam lift semakin sunyi. Hanya ada desisan napas dan dentingan kecil dari ponsel salah satu karyawan yang baterainya hampir habis. Lampu di langit-langit lift masih menyala redup. Cukup untuk membuat wajah setiap orang terlihat pucat. Udara semakin lembab dan pengap, meski belum sampai membuat siapapun kehabisan napas. Tetapi kecemasan itu jelas terasa. Rasha meremas ujung kerudungnya, berusaha menenangkan diri. Setiap menit yang berlalu terasa seperti 1 jam penuh kecemasan. Ia ingin berdoa lebih keras, ingin merapatkan diri ke dinding, tetapi ia tetap berdiri tegak, mencoba menahan diri agar tidak terlihat terlalu panik. Aldan, yang berdiri sekitar 1 meter darinya, memperhatikan keadaan penumpang lift satu persatu.
Ada wanita yang mulai mengibas-ngibaskan kerah bajunya karena gerah. Ada pria muda yang terus memencet ponselnya meski sinyal tidak ada. Ada pula dua karyawan yang saling berbisik, mencoba menenangkan diri. Namun di antara semua itu, satu orang yang paling menarik perhatian Aldan adalah gadis berkerudung biru tua yang berdiri di sudut, Rasha. Ia tampak seperti seseorang yang berusaha keras tidak jatuh. Tangan kecilnya memegang dua tas laundry dengan erat. Seolah benda-benda itu adalah jangkar yang menahan dirinya tetap tegak. Padahal jelas tas itu berat. Otot tangannya tegang. Jari-jarinya pucat. Aldan akhirnya berbicara. Suaranya dalam tetapi tidak mengagetkan siapapun. "Kamu kerja apa?" Rasha refleks menoleh kecil. Ia tidak yakin bos besar itu sedang bertanya padanya. "Maaf, Pak?" Tanyanya pelan. "Kamu," ulang Aldan, menatapnya dengan sorot mata yang lebih lembut dari sebelumnya. "Kerjanya apa?" "Oh." Rasha menarik napas pendek. "Saya kurir laundry, Pak." Jawabannya singkat, hampir seperti bisikan. Beberapa orang menoleh. Bukan dengan niat jahat, tapi dengan rasa ingin tahu. Mereka mungkin tidak pernah memperhatikan kurir laundry yang masuk ke gedung megah ini. Gedung itu terlalu sering dipenuhi orang-orang berjas untuk memberi ruang bagi seseorang seperti Rasha. Aldan mengangguk pelan. "Kamu antar laundry ke lantai 32?" "Iya, Pak." Rasha menunduk lagi. "Setiap Senin, Rabu, dan Jumat." "Apa kamu selalu bawa sebanyak ini?" tanya Aldan sambil melirik tas besar yang Rasha pegang. "Biasanya lebih banyak, Pak. Tapi saya bagi 2 kali antar," jawab Rasha. Ada sesuatu dalam caranya menjawab. Ia tidak terdengar mengeluh, meski jelas hidupnya tidak mudah. Nada suaranya tetap lembut, penuh penerimaan, seperti seseorang yang terlalu sering menelan kepahitan sehingga tidak lagi punya tenaga untuk mengeluh. Pria muda berdasi miring yang sejak tadi gelisah tiba-tiba ikut menyela. "Pak Aldan, ini lift kapan bergeraknya ya? Jadwal saya padat sekali hari ini," keluhnya. Aldan menoleh singkat. "Teknisi sedang mengusahakan. Kamu bisa duduk dulu kalau mau." Pria muda itu terdiam, merasa tidak enak disarankan oleh seseorang sekelas pemilik gedung. Ia hanya mengangguk kecil dan duduk bersandar pada dinding lift. Rasha memperhatikan keduanya dengan sedikit bingung. Ia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa membahas jadwal rapat ketika situasinya seperti ini. Ia sendiri hanya berusaha tetap bernapas dengan baik. Aldan kembali mengarahkan tatapannya pada Rasha. "Kamu tinggal di mana?" Rasha tampak ragu-ragu. Tetapi ia tidak mungkin bisa berbohong. Tidak ketika mata seseorang menatapnya dengan begitu langsung. "Di Cengkareng, Pak." "Cukup jauh." "Iya, Pak." "Kamu naik apa ke sini?" "Naik motor. Pinjam motornya Pak Rano, bos laundry saya. Kadang kalau hujan, saya naik bus atau angkot," jawab Rasha sambil mengusap keningnya yang berkeringat. Aldan mengangguk perlahan. "Setiap hari?" "Iya, Pak." Di dalam hati, Aldan merasa ada sesuatu yang menegang. Baginya, perjalanan panjang adalah hal biasa. Ia melakukannya dengan mobil pribadi lengkap dengan sopir dan pendingin udara. Namun bagi Rasha, perjalanan sejauh itu berarti duduk berjam-jam di bus penuh orang, berdesakan, kadang harus berdiri, kadang terkena hujan, kadang harus menunggu lama di halte. Rasha tidak melanjutkan. Ia merasa sudah terlalu banyak bicara. Ia menunduk dalam-dalam, mencoba mengatur napas. Namun Aldan masih memerhatikannya. "Kamu selalu datang tepat waktu?" tanya Aldan lagi. "Saya usahakan, Pak," jawabnya. "Saya tidak mau membuat klien bos saya kecewa. Kalau terlambat, Pak Rano kena tegur." "Kamu bekerja sudah lama?" "Sejak lulus SMA, Pak." "Sudah 4 tahun." 4 tahun, ulang Aldan. Nadanya seperti menimbang-nimbang sesuatu. "Berarti kamu mulai kerja sejak umur 18. "Iya, Pak." "Kenapa tidak kuliah?" Pertanyaan itu sangat sederhana, namun terasa seperti menusuk. Sejenak Rasha tidak menjawab. Matanya meredup.
Ia menahan napas. Rasa malu dan perih bercampur menjadi satu. Akhirnya ia menjawab, sangat pelan. Biaya, Pak. Hanya 2 kata. Namun 2 kata itu membawa 1000 cerita yang tidak terlihat. Tentang mimpi yang disimpan di lemari tua. Tentang buku pelajaran yang sudah menguning. Tentang harapan sederhana yang harus ia lupakan demi kebutuhan adiknya yang lebih mendesak. Aldan membuka mulutnya, hendak berkata sesuatu. Namun lampu lift kembali berkedip keras, membuat semua orang menahan napas. Karyawan wanita di pojok menjerit kecil. Pria berdasi miring langsung berdiri. Rasha menutup mulutnya dengan tangan. Jantungnya berdebar cepat. Lift berbunyi seperti logam yang bergesek. Kemudian berhenti lagi. Kali ini lebih mati. Tidak ada suara mesin. Tidak ada bunyi udara. Tidak ada angin yang bergerak. Suara speaker tidak terdengar lagi. Lift benar-benar diam. Aldan memandang sekeliling. Sorot matanya berubah. Lebih siaga. Semua tenang. Ucapnya tegas. Nada suaranya tidak meninggi. Namun semua orang bisa merasakan ketegasannya. Seperti suara seseorang yang terbiasa menghadapi masalah besar dan tetap berdiri tegak. Rasha merapatkan kedua tangannya ke dada. Ia memejamkan mata sebentar. Mengatur napas. Namun detak jantungnya semakin tidak karuan. Aldan melihatnya lagi. Kamu sesak. Rasha menggeleng lemah. Tidak apa-apa, Pak. Saya bisa. Tetapi dari cara ia menelan ludah, dari keringat yang muncul di pelipisnya, jelas sekali ia mulai kesulitan. Aldan bergerak mendekat 1 langkah. Ia tidak ingin membuat gadis itu makin gugup. Tetapi ia juga tidak bisa membiarkan seseorang kepayahan. Kamu takut ruang sempit? Tanya Aldan. Rasha menggigit bibir. Jawabannya lirih. Iya, Pak. Sedikit. Sudah lama? Tanya Aldan lembut. Saya pernah terkunci waktu kecil. Jawabnya. Sejam lebih. Sejak itu saya tidak suka ruangan sempit yang tertutup rapat. Aldan terdiam sesaat. Seperti ada sesuatu yang mengeras di dalam dirinya. Ia tidak tahu apa itu. Mungkin iba. Mungkin penasaran. Mungkin sesuatu yang lain. Ia menurunkan suaranya. Dengar saya. Ucapnya pelan namun tegas. Kamu tidak sendiri. Ada orang lain di sini. Ada saya. Tidak akan terjadi apa-apa. Rasha mengangguk. Tetapi tidak ada yang bisa menghentikan tubuhnya dari bereaksi. Napasnya semakin cepat. Dadanya naik turun. Aldan mengetuk dinding lift dengan jarinya. Mencoba menarik perhatian teknisi jika mereka berada di dekat pintu. Tidak ada jawaban. Kita harus tunggu. Ucapnya kepada semua orang. Lalu ia kembali menatap Rasha. Kamu mau duduk? Rasha menggeleng keras. Kenapa? Kalau saya duduk, nanti susah berdiri lagi, Pak. Tasnya berat. Aldan mengarahkan pandangan ke tas besar yang Rasha panggul. Ia tahu tas itu pasti membuat gadis itu semakin sesak dan lelah. Aku bantu pegang tasnya, ucap Aldan. Seketika, Rasha mengangkat wajah. Matanya melebar kaget. Tidak usah, Pak. Tidak pantas. Aldan mengernyit. Kenapa tidak pantas? Pak kan? Rasha menelan saliva. Pak itu pemilik gedung. Semua orang menahan napas. Aldan menghela napas sangat pelan, kemudian mengucapkan sesuatu yang tidak pernah ada satupun orang dengar dari mulut seorang pemilik perusahaan besar. Hari ini, di ruangan sempit ini, saya bukan pemilik apapun. Saya hanya manusia seperti kamu. Rasha terpaku. Semua penumpang lift juga terdiam. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi diucapkan dengan kejujuran yang menusuk hati. Aldan meraih salah satu tas laundry dengan mudah, seolah tidak berbeban sama sekali. Rasha refleks hendak menahan, tetapi Aldan menatapnya dengan lembut. Sudah, kamu duduk dulu. Rasha akhirnya menuruti. Ia duduk di sudut lift. Punggungnya menempel pada dinding dingin yang terasa sedikit menenangkan. Napasnya perlahan membaik. Meski ketakutan belum hilang sepenuhnya. Aldan duduk tidak jauh darinya,
Menjaga jarak namun cukup dekat untuk memastikan gadis itu merasa aman. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Orang-orang mulai menerima keadaan. Ada yang menutup mata. Ada yang berzikir pelan. Ada yang pasrah. Namun antara Aldan dan Rasha, ada sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah jarak yang tadinya begitu besar, perlahan mengecil. Dua dunia yang sama sekali berbeda, tanpa sengaja bertemu di ruangan besi sempit yang kini menjadi saksi awal sesuatu yang akan mengubah hidup keduanya. Di tengah panas, cemas, dan diam yang menekan, sebuah kenyataan perlahan muncul. Bahwa kadang, takdir memilih tempat paling tidak masuk akal untuk mempertemukan dua hati. Dan lift yang berhenti di lantai 20 itu, rupanya bukan hanya tempat mereka terjebak, tetapi tempat di mana cerita mereka dimulai. Waktu terus berjalan, meski rasanya lambat dan menegangkan. Tidak ada yang tahu sudah berapa menit mereka terjebak. 15 menit terasa seperti 1 jam, dan 1 jam terasa seperti hari yang panjang. Lampu lift masih menyala, tetapi semakin redup, seolah sedang berjuang mempertahankan hidupnya sendiri. Rasha yang kini duduk di sudut lift mencoba mengatur napas secara teratur. Ia menatap lantai marmer, berusaha memusatkan perhatian pada guratan halus di permukaannya agar pikirannya tidak dipenuhi rasa takut. Namun suara logam yang berderak dari luar lift sesekali membuat jantungnya kembali berdebar lebih cepat. Suasana semakin panas. Tanpa ventilasi yang bekerja, udara di dalam lift seperti ruang kecil yang menahan semua orang dari napas lega. Rasha meremas kecil ujung kerudungnya. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan ketika ia cemas. Di dalam kepalanya, ia terus berdoa, berharap Allah menjaga mereka semua. Aldan memperhatikan Rasha dari jarak sekitar 1 meter. Ia melihat wajah gadis itu yang semakin pucat, keringat dingin yang muncul di pelipisnya, dan napasnya yang mulai tidak stabil. Rasha memang berusaha menyembunyikan rasa takutnya, tetapi tubuh tidak pernah benar-benar bisa berbohong. Aldan meraih tas laundry yang ada di sampingnya, menggesernya sedikit supaya Rasha memiliki ruang lebih. Ia tidak ingin gadis itu terhimpit antara tas dan dinding lift. Ia juga tidak tahu kenapa perhatiannya begitu terarah pada satu sosok di ruangan sempit itu. Padahal ada beberapa orang lain yang sama-sama cemas. Mungkin karena Rasha terlihat paling rapuh namun paling berusaha kuat. Atau mungkin karena ada sesuatu yang lembut dalam tatapannya tadi. Aldan tidak tahu. Dan ia tidak ingin mencari tahu lebih jauh. Yang ia tahu hanya satu, gadis itu harus tetap tenang. Aldan sedikit mendekat, meski tetap menjaga jarak sopan. Kamu masih bisa bernapas dengan baik. Rasha tersentak kecil. Ia mengangguk cepat, meski jelas sekali ia tidak sedang baik-baik saja. Iya, Pak, saya bisa. Jangan paksa dirimu terlihat kuat. Kalau kamu merasa sesak, bilang. Ucap Aldan lembut. Rasha menunduk, tidak berani menatap langsung. Ia takut terlihat lemah di depan orang seperti Aldan. Saya malu, Pak. Yang lain bisa tenang, tapi saya. Aldan menyela pelan. Semua orang punya ketakutan masing-masing. Tidak ada yang salah. Rasha menghela napas pendek, seolah kata-kata itu menyentuh sesuatu jauh di dalam dirinya. Pria berdasi miring yang tadi gelisah kini duduk sambil menutup wajahnya dengan tangan. Keringat menetes dari pelipisnya. Sementara wanita dengan blazer hitam mulai mengipas-kipas folder dokumennya. Mereka tidak lagi peduli dengan posisi atau status. Semua sama-sama terjebak. Dari speaker kecil di atas, suara teknisi terdengar samar. Lift nomor 3. Kami sedang berusaha membuka pintu secara manual, mohon tetap tenang. Lalu suara itu menghilang, tersedak oleh gangguan listrik. Rasha menelan ludah. Tenggorokannya sangat kering. Ia ingin meminta air, tapi ia tidak punya air minum. Dan ia tidak tahu apakah sopan meminta kepada orang sekelas Aldan. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, Aldan sudah merogoh saku tas kecil yang ia bawa. Ia mengeluarkan sebotol air mineral yang masih tersegel. Ia mengulurkannya ke arah Rasha. Kamu minum dulu. Rasha terkejut. Ia menatap botol itu lama, kemudian menatap Aldan. Maaf, Pak. Saya tidak bisa ambil. Itu milik Bapak.
Kalau kamu tidak minum, kamu bisa pingsan. Dan itu akan membuat keadaan lebih parah. Ucap Aldan tegas namun tenang. Tapi, tolong jangan membantah. Minum. Nada suara itu tidak kasar. Justru penuh kepedulian. Rasha akhirnya menerima botol air dengan tangan gemetar. Ia membuka tutupnya perlahan dan meneguk sedikit. Cukup untuk membasahi tenggorokan. Ia tidak berani minum banyak. Kamu boleh minum lebih banyak, ucap Aldan. Sudah cukup, Pak. Terima kasih, jawab Rasha. Suaranya lembut. Aldan memperhatikan cara Rasha memegang botol, seperti seseorang yang tidak ingin mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dalam hati, ia tiba-tiba merasa heran. Banyak orang yang pernah bekerja dengannya akan dengan cepat mengambil lebih dari apa yang diberikan. Tetapi gadis ini justru sebaliknya. Lift kembali bergetar pelan, membuat semua orang refleks menahan napas. Rasha menutup mulutnya dengan tangan, takut berteriak kecil. Aldan menatap langit-langit lift, seperti seseorang yang sedang menimbang kondisi struktur bangunan. Sepertinya ada sedikit gangguan mekanik, ucap Aldan tenang, berusaha menenangkan. Namun nada suaranya tidak sepenuhnya bisa menyembunyikan kekhawatirannya sendiri. Suasana kembali sepi. Hanya ada dengungan kecil dari panel listrik yang hampir mati. Rasha memeluk lututnya perlahan. Pak, kalau listrik lama kembali, bagaimana? Aldan mengalihkan pandangannya padanya. Tatapannya hangat, jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Kita akan baik-baik saja. Ini gedung besar. Ada banyak teknisi. Mereka tidak akan membiarkan lift seperti ini terlalu lama. Kalau liftnya jatuh, Pak? Tanya Rasha lagi. Suaranya bergetar. Itu tidak akan terjadi. Aldan menggeleng pelan. Lift ini punya beberapa kabel pengaman. Bahkan kalau listrik padam, sistem rem otomatisnya tidak akan membiarkan lift jatuh bebas. Rasha menatap Aldan dalam diam. Perlahan napasnya kembali stabil. Kata-kata itu memberi rasa aman yang tidak ia sangka. Pria lain di sisi kiri ikut bersuara. Pak Aldan benar. Kita masih aman. Kabelnya ada lebih dari satu. Kalau satu putus, yang lain masih menahan. Betul, tambah Aldan. Jadi jangan takut. Ucapan itu bukan hanya untuk Rasha, tapi untuk semua orang. Namun Rasha tetap menjadi orang yang paling sulit menenangkan diri. Bayangan masa kecil ketika ia terkunci di gudang sempit kembali muncul. Ia ingat bagaimana ia menangis dalam kegelapan, udara yang tipis, dan rasa takut yang seolah menelan dirinya. Dan kini, meski ia sudah dewasa, kenangan itu kembali hidup. Aldan memperhatikan perubahan pernapasan gadis itu. Napasnya lebih cepat, dadanya naik turun. Ia takut Rasha mengalami serangan panik. Hei, ucap Aldan lembut. Suaranya menenangkan. Lihat saya sebentar. Rasha mengangkat wajah perlahan. Tarik napas pelan. Rasha menurut. Apa kamu bisa hitung sampai 4 saat menarik napas? Ia mencoba. 1, 2, 3, 4. Bagus. Sekarang keluarkan perlahan. Hitung juga. 1, 2, 3, 4. Aldan mengangguk. Ulangi. Rasha mengulanginya beberapa kali. Setiap kali ia menghembuskan napas, tubuhnya sedikit lebih tenang. Aldan terus mengawasinya, memastikan ia tidak kembali panik. Suasana di lift masih panas dan tidak nyaman, tetapi bagi Rasha, sesuatu berubah. Rasa takutnya tidak hilang, tetapi tidak lagi menelan dirinya seperti tadi. Aldan bersandar sedikit ke dinding, masih duduk namun posisinya lebih nyaman. Kamu tinggal dengan keluarga? Tanya Aldan pelan. Suaranya lebih seperti percakapan pribadi dibanding interogasi. Rasha mengangguk. Iya, Pak. Saya tinggal dengan adik saya. Orang tua kamu? Nggak ada, Pak. Ibu meninggal waktu saya SMA. Ayah, pergi lama sekali. Tidak tahu kemana. Aldan tidak langsung bertanya lagi. Ia memberi jeda agar gadis itu tidak merasa ditekan. Adek kamu sakit? Tanya Aldan perlahan. Rasha terkejut. Pak tahu dari mana?
Tadi kamu bilang kamu kerja untuk biaya adik. Cara kamu ngomong, kedengarannya seperti seseorang yang sedang menjaga orang sakit. Rasha terdiam. Ia menunduk, menatap jari jemarinya yang gemetar. Iya, Pak. Adik saya sering kambuh asmanya. Obatnya lumayan mahal. Hanya kalian berdua di rumah. Iya. Aldan menggenggam tangannya sendiri. Ia tidak tahu kenapa cerita gadis itu seperti menekan dadanya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang mengusik. Berat sekali hidup kamu, ucap Aldan pelan. Rasha menggeleng cepat. Tidak, Pak. Banyak orang hidupnya lebih sulit. Saya masih bisa makan, masih bisa kerja. Seketika, Aldan menatap gadis itu lama. Ada kekaguman yang muncul otomatis. Ia banyak bertemu orang, ratusan dalam seminggu, ribuan dalam setahun. Namun hampir tidak pernah ada satupun yang merendah seperti itu. Aldan bersandar lebih tegak. Udara semakin tipis. Kamu kuat, ucapnya. Rasha menggeleng. Tidak, Pak. Saya cuma tidak punya pilihan selain terus jalan. Itu namanya kuat. Rasha terpaku. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa menghangatkan dada. Ia tidak pernah mendengar orang memujinya karena kuat. Ia selalu merasa ia hanya melakukan yang ia harus lakukan, bukan karena ia istimewa. Di sudut lift, pria bersetelan abu-abu mulai membongkar dasinya, merasa gerah. Wanita dengan blazer hitam menarik napas panjang berulang-ulang. Semua sama-sama lelah. Aldan menghapus sedikit keringat di dahinya. Meski ia terbiasa menghadapi tekanan besar, ruangan ini mulai memengaruhinya juga. Namun ia berusaha tetap terlihat tenang. Ia tidak boleh terlihat goyah. Bukan sebagai pemilik gedung, tetapi sebagai seseorang yang sedang berusaha menenangkan orang lain. Rasha memeluk lututnya sedikit lebih erat. Pak, kenapa Pak bisa setenang ini? Aldan tersenyum kecil. Senyuman yang tidak pernah muncul di depan rapat-rapat besar atau depan media. Saya tidak selalu tenang. Tapi kalau saya panik, semua orang ikut panik. Jadi saya belajar mengatur diri sendiri. Kapan belajar? Aldan menatap langit-langit lift. Matanya kosong sejenak. Dulu saya pernah tinggal di panti asuhan. Waktu saya kecil, tidak ada yang membantu ketika saya takut. Jadi saya belajar menenangkan diri sendiri. Rasha terkejut. Bapak, di panti? Iya, jawab Aldan pelan. Ibu saya meninggal waktu saya masih kecil. Tidak ada keluarga yang mau menampung saya. Saya tinggal di panti sampai SMA. Rasha terdiam lama. Ia tidak menyangka seseorang yang begitu berkuasa, yang memiliki gedung tinggi tempat mereka terjebak, pernah mengalami masa kecil yang lebih kelam daripada dirinya. Saya pikir, hidup Bapak selalu baik, gumam Rasha lirih. Tidak ada hidup yang selalu baik, Rasha. Rasha menatapnya. Ada kehangatan dalam suara Aldan saat menyebut namanya. Ingat sesuatu, lanjut Aldan lembut. Orang yang terlihat paling kuat biasanya adalah orang yang paling sering disakiti oleh hidup. Rasha hampir tidak bisa berkata apa-apa. Ucapan itu menghantam hatinya pelan, seperti angin yang mendorong pintu yang hampir tertutup. Di tengah pengapnya ruangan, panas yang semakin menyesakan, dan keheningan yang mencekam, dua hati yang tadinya asing kini semakin dekat. Bukan karena saling mencari, namun karena keadaan memaksa mereka duduk berdampingan dan berbagi ketakutan paling dalam. Lift masih diam. Teknisi belum berhasil membuka pintu. Lampu hampir padam seluruhnya. Tetapi di dalam lift itu, satu hal berubah. Takut yang tadinya menelan Rasha perlahan berganti dengan rasa aman. Aman karena ada seseorang di sampingnya yang memahami ketakutan bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai bagian dari manusia. Dan ketakutan itulah yang tanpa sadar sedang menyatukan hati mereka. Suasana di dalam lift semakin berat. Udara yang sebelumnya panas kini mulai berubah menjadi lembab, seolah menempel di kulit setiap orang. Lampu yang tadinya redup kini berkedip perlahan, seperti napas seseorang yang hampir habis. Semua penumpang merasakan waktu berjalan lebih lambat, tetapi tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka berada dalam ruangan besi itu.
Di sudut lift, Rasha masih duduk sambil memeluk lututnya. Napasnya sudah lebih tenang, tetapi wajahnya tetap pucat. Ia sesekali menatap panel angka di atas pintu lift, berharap angka itu berubah, berharap pintu terbuka. Tetapi angka itu tetap membeku, seolah menolak beranjak dari posisi yang sama. Aldan duduk tidak jauh darinya. Punggungnya bersandar pada dinding, namun pandangannya tidak pernah jauh dari gadis itu. Ia memperhatikan setiap perubahan kecil, napasnya, ekspresi wajahnya, cara tangannya meremas ujung kerudungnya. Aldan tidak tahu kenapa ia memerhatikan hal-hal itu. Tetapi ia tidak bisa memalingkan perhatian begitu saja. Salah satu pria di pojok mulai gelisah, mengusap wajahnya berulang-ulang karena kegerahan. Wanita dengan blazer hitam tampak menahan diri untuk tidak menangis. Pria muda berdasi miring memijat pelipisnya. Tekanan di ruangan sempit itu memengaruhi semua orang tanpa terkecuali. Namun Aldan tetap menjadi pusat ketenangan. Mungkin bukan karena ia benar-benar tenang, tetapi karena ia terbiasa menyembunyikan kegelisahan di balik raut wajah yang kokoh. Rasha mengangkat wajah perlahan, memberanikan diri memecah keheningan. "Pak, kita sudah lama sekali di sini ya?" Aldan menoleh dan tersenyum tipis, meski jelas ia juga mulai lelah. "Iya, tapi teknisi pasti tidak tinggal diam. Mereka akan berusaha membuka pintu lift ini." "Kalau tidak bisa?" tanya Rasha. Nadanya seperti anak kecil yang mencari kepastian. "Mereka akan mencari cara lain," jawab Aldan. Rasha mengangguk kecil. Ia ingin percaya, namun rasa takutnya tidak sepenuhnya hilang. Untuk mengalihkan pikiran, Rasha akhirnya bertanya sesuatu yang sejak tadi mengganggunya. "Pak, waktu tadi Bapak bilang pernah tinggal di panti, itu benar?" Aldan menatapnya, terkejut bukan karena pertanyaannya, tetapi karena nada Rasha yang begitu hati-hati, seolah takut menyentuh luka lama tanpa izin. "Iya," jawab Aldan pelan. "Kenapa?" Rasha menunduk. "Saya tidak bisa membayangkan. Saya pikir orang seperti Bapak hidupnya selalu di atas. Dari dulu sudah tinggal di rumah besar, sekolah mahal, makan makanan enak." Aldan tersenyum kecil, tapi senyum itu pahit. Kalau hidup manusia bisa dibaca dari penampilan, mungkin dunia ini lebih mudah dimengerti. Rasha menatapnya lagi. Kali ini lebih lama. Aldan menghela napas sebelum melanjutkan. "Ibu saya meninggal waktu saya masih 6 tahun. Pneumonia. Ayah saya sudah pergi jauh sebelum itu, dan saya tidak pernah tahu keberadaannya. Tidak ada keluarga yang mau menampung anak yatim. Jadi saya tinggal di panti." Rasha tercekat. Ia tidak tahu kenapa dadanya ikut terasa terluka mendengar itu. "Tapi Pak, bagaimana Bapak bisa jadi seperti sekarang? Maksud saya, jadi seseorang yang dihormati seperti ini." Aldan menatap langit-langit lift, seperti mencari jawaban di sana. "Saya belajar untuk tidak bergantung pada siapapun. Di panti, tidak ada yang benar-benar peduli. Para pengasuh baik, tetapi mereka juga lelah. Anak-anak berebut perhatian, berebut makanan, bahkan berebut waktu." Rasha membayangkan seorang Aldan kecil duduk sendirian di sudut panti, memeluk lututnya, sama seperti dirinya sekarang. Bayangan itu membuat matanya terasa panas. "Saya tidak pernah bilang saya kuat," lanjut Aldan. "Tapi masa kecil itu memaksa saya untuk bertahan. Tidak ada pilihan lain. Kalau saya sedih, tidak ada yang menghibur. Kalau saya takut, tidak ada yang memeluk. Jadi saya belajar mengurus diri sendiri." Rasha terdiam, tidak mampu menanggapi. Kata-kata itu terlalu jujur, terlalu dalam. Aldan melanjutkan, kali ini dengan suara lebih lembut. "Tapi kamu tahu apa yang paling sulit dari tinggal di panti?" "Apa, Pak?" tanya Rasha pelan. "Rasa sepi," jawab Aldan. "Bukan sepi karena tidak ada orang. Justru di sana banyak orang. Tapi sepi karena merasa tidak ada yang menunggumu pulang." Rasha menahan napas. "Ada malam-malam ketika saya ingin menangis, tetapi tidak bisa. Karena saya tahu kalau saya menangis, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang bertanya kenapa. Jadi saya simpan semuanya sendiri."
Rasha menunduk lagi. Jari jemarinya meremas kain kerudungnya. Aldan menatapnya. Makanya, lanjut Aldan, ketika saya melihat kamu tadi, kamu yang berusaha kuat meski kelihatan takut, saya bisa ngerti sedikit. Rasha terpaku. Bapak mengerti rasa saya? Tanyanya lirih. Aldan mengangguk. Ketakutan yang dipaksa diam di dalam dada, saya kenal betul rasanya. Rasha tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Ia tidak menangis, tetapi hatinya terasa hangat dan perih dalam waktu yang sama. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini bukan karena takut, tetapi karena masing-masing sedang merenungi sesuatu yang selama ini tidak pernah terucap. Rasha akhirnya berbicara lagi, suaranya lembut dan hati-hati. Pak, boleh saya tanya sesuatu? Boleh, jawab Aldan. Bapak tidak punya siapa-siapa? Tanya Rasha. Aldan terdiam lama. Tatapannya kosong. Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Rasha merasa menyesal sudah bertanya. Tetapi sebelum ia sempat menarik kembali pertanyaannya, Aldan membuka mulut. Saya punya keluarga, ucap Aldan pelan. Dalam arti, keluarga yang saya bentuk sendiri. Rasha mengerutkan kening. Maksudnya? Perusahaan saya, jawab Aldan. Itu satu-satunya hal yang saya punya. Saya bangun dari nol. Dari panti, saya dapat beasiswa masuk SMA. Lalu kuliah sambil kerja. Saya bangun perusahaan kecil, lalu berkembang. Perusahaan itu, satu-satunya yang setia menemani saya bertahun-tahun. Rasha memandangnya penuh iba. Ada sesuatu yang begitu sunyi dalam kehidupan Aldan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dari kemeja mahal, jam tangan mewah, atau cara berbicaranya yang berwibawa. Tapi Bapak tidak pernah merasa kesepian. Tanya Rasha. Suaranya hampir tidak terdengar. Aldan menatapnya lama. Sangat lama. Dan ketika ia menjawab, suaranya sangat pelan. Setiap hari. Rasha menutup mulutnya, menahan rekaman rasa iba yang muncul. Ia tidak pernah membayangkan seseorang yang hidup dalam kemewahan masih bisa merasa sedalam itu. Mungkin kamu pikir hidup saya enak. Tapi kamu salah, Rasha. Hidup saya sepi. Rumah saya besar, tapi kosong. Tidak ada yang menunggu saya pulang. Tidak ada suara yang menyambut. Tidak ada meja makan yang hangat. Tidak ada doa dari ibu. Rasha menggigit bibir bawahnya. Maaf, Pak. Bukan salah kamu, ujar Aldan cepat. Kamu hanya bertanya. Kenapa Bapak tidak menikah? Tanya Rasha lagi, spontan tetapi lembut. Aldan tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, tetapi tawa seseorang yang mencoba meredakan luka lama. Saya tidak tahu bagaimana membuka hati, jawab Aldan jujur. Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Dan orang yang pernah dekat tidak bertahan. Kenapa? Tanya Rasha. Karena mereka selalu ingin uang saya. Bukan diri saya. Kata-kata itu menampar ruangan kecil itu. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Semua membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Rasha mengusap pelipisnya pelan. Pak, Bapak pasti punya kebaikan yang tidak semua orang lihat. Aldan tersenyum tipis. Kebaikan tidak terlihat dari luar, Rasha. Tapi dari hati. Dan hati saya terlalu lama saya tutup. Kenapa? Karena saya takut kalau saya membuka hati, saya kehilangan lagi. Rasha merasakan rasa hangat mengalir di dadanya. Ia tidak tahu kenapa cerita Aldan begitu menyentuhnya. Mungkin karena ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan pada diri seorang pria kaya seperti Aldan. Mungkin karena ia melihat seseorang yang tidak hanya kuat, tetapi juga hancur di dalam. Ia ingin bicara sesuatu, tetapi tiba-tiba lampu lift berkedip keras. Semua orang langsung menahan napas. Lift bergetar. Kali ini lebih kuat. Rasha spontan meraih dinding dan menutup mata. Wanita dengan blazer hitam menjerit kecil. Namun lift masih tidak bergerak. Hanya lampu yang mati sejenak. Lalu menyala kembali dengan cahaya yang semakin tipis. Rasha kembali memeluk lututnya. Napasnya memburu. Pak, saya takut. Aldan bergerak mendekat sedikit. Tidak menyentuhnya.
Tidak mendekap, tidak melanggar batas apapun. Hanya mendekat sampai ia yakin gadis itu bisa mendengar suaranya lebih jelas. "Dengar saya," ucap Aldan dengan nada yang hangat dan mantap. "Kamu tidak sendirian." Rasha menatapnya. Matanya penuh ketakutan. "Kamu aman," lanjut Aldan. "Ada saya di sini." Kata-kata itu sederhana. Namun di tengah udara yang hampir habis, panas yang menyesakan, dan ketakutan yang kembali naik ke permukaan, kata-kata itu menjadi penyelamat. Rasha menarik napas. Perlahan. Dadanya yang tadi sesak mulai mengendur. Aldan melihat itu, dan ia tahu sesuatu sedang terjadi di antara mereka. Bukan cinta. Belum. Tetapi sesuatu yang lebih dulu masuk. Kepercayaan. Dan kepercayaan adalah pintu pertama yang membuka segalanya. "Makasih, Pak," ucap Rasha pelan. Suaranya hampir pecah. "Kalau Bapak tidak ada, saya tidak tahu bisa bertahan atau tidak." Aldan menggeleng perlahan. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Rasha menunduk, menahan air mata yang mulai berkumpul. Keheningan kembali turun. Namun kali ini keheningan itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah pelan-pelan. Seperti pintu kecil di hati keduanya yang selama ini tertutup rapat mulai terbuka sedikit. Tanpa mereka sadari, ruangan sempit itu tidak hanya menjadi tempat ketakutan berkumpul, tetapi tempat dua hati yang terluka diam-diam saling mengenal, saling melihat, saling mendengar, dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, saling mengerti. Suara dentingan logam dari luar lift menjadi tanda pertama bahwa para teknisi mulai berhasil menyentuh bagian luar kerangka besi yang menahan mereka. Suara itu tidak keras, tetapi cukup jelas hingga seluruh penumpang mengangkat kepala. Dalam ruangan sempit itu, setiap bunyi kecil terasa seperti harapan yang mendekat. Rasha membuka matanya perlahan. Ia baru saja selesai berzikir dalam hati. Napasnya kini lebih teratur. Meski masih takut, ia sudah tidak gemetar seperti sebelumnya. Keberadaan Aldan di sampingnya membuat ketakutan itu tidak lagi menelan seluruh dirinya. Aldan mendongak sedikit, mendengarkan suara di atas mereka. Sorot matanya berubah lebih fokus. Meskipun wajahnya tetap tenang, ia tampak seperti seseorang yang sedang siap mengambil keputusan apapun jika diperlukan. Dari speaker, suara teknisi terdengar. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. "Lift nomor 3. Kami sedang berusaha membuka pintu dari luar. Mohon tetap tenang. Kami butuh beberapa menit lagi." Semua orang langsung saling menatap. Wajah mereka yang tadinya pucat kini menunjukkan secercah lega. Rasha menatap Aldan, lalu mengangguk kecil. "Sepertinya sebentar lagi kita keluar, Pak." Aldan tersenyum tipis. "Iya, sedikit lagi." Namun di balik senyum itu, Rasha bisa merasakan sesuatu yang aneh. Seolah Aldan sendiri merasa lega sekaligus ragu. Ia tidak mengerti apa yang membuat pria itu terlihat berbeda. Lift terus digoyang pelan dari luar. Suara logam beradu membuat beberapa orang meringis. Namun semuanya bertahan. Mereka sudah terlalu lama menunggu untuk menyerah pada ketakutan. "Pak, setelah ini kita bisa pulang?" tanya seorang wanita berambut pendek yang dari tadi duduk bersandar pada dinding lift. "Kita keluar dulu. Setelah itu kalian bisa pulang atau kembali bekerja," jawab Aldan. "Terima kasih, Pak Aldan," ucap wanita itu lagi. Aldan hanya mengangguk, tanpa banyak bicara. Beberapa detik kemudian, suara logam lebih keras terdengar. Lalu diikuti suara orang berseru dari luar. "Sedikit lagi. Angkat bagian kanan." Aldan menegakkan tubuhnya, siap jika lift bergerak tiba-tiba. Rasha pun refleks memegang dinding. Tiba-tiba lift berguncang keras, membuat semua orang hampir kehilangan keseimbangan. "Astagfirullah," seru salah satu penumpang. Rasha memejamkan mata kuat-kuat. Aldan segera meraih lengan kursi besi di sampingnya agar tidak jatuh. Lalu, sunyi. Suara teknisi terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan dekat. "Kita berhasil membuka sedikit. Mohon semua menjauh dari pintu." Aldan berdiri lebih dulu. Ia menoleh ke semua penumpang. Ibu-ibu dan yang duduk, tetap di tempat dulu.
Jangan berdiri sampai saya bilang aman. Nada suaranya bukan perintah kasar, tetapi perintah seorang pemimpin yang benar-benar peduli. Beberapa karyawan refleks menuruti tanpa berpikir panjang. Rasha pun duduk tetap di tempat, memeluk tas laundrynya. Tangannya basah oleh keringat. Pintu lift di depan mereka mulai terbuka. Sedikit. Cahaya terang dari lorong luar menembus masuk, membuat mata Rasha yang terbiasa dengan cahaya redup itu sedikit perih. Namun rasa syukur memenuhi dadanya. Teknisi di luar lift terlihat, berpakaian rompi oranye dengan helm keselamatan. Mereka bekerja dengan penuh tenaga. Sedikit lagi. Tahan, Pak. Seru teknisi sambil mengungkit pintu. Aldan menyandarkan satu tangan di dinding, memastikan dirinya tetap stabil. Pintu akhirnya terbuka setengah. Lorong di depan mereka tampak jelas. Kita berhasil, seru teknisi. Wanita berblazer hitam langsung terisak lega. Pria berdasi miring mengusap wajahnya. Semua orang tampak seperti baru saja bisa bernapas setelah sekian lama ditahan dalam ruang kecil. Namun sebelum siapapun bisa keluar, teknisi memberikan instruksi. Pak Aldan, kami perlu memastikan lantai ini rata. Lift berhenti beberapa sentimeter di bawah permukaan lantai. Jadi hati-hati saat melangkah keluar. Aldan mengangguk. Ia menoleh ke para penumpang. Saya keluar dulu. Setelah itu, satu persatu menyusul. Jangan terburu-buru. Rasha mengangguk kecil. Ia tidak tahu kenapa dadanya tiba-tiba terasa berat. Seolah ketika pintu lift terbuka, ada sesuatu yang akan hilang. Aldan melangkah ke pintu. Ia menunduk sedikit, memastikan posisinya aman. Dengan satu gerakan penuh kontrol, ia melangkah keluar. Begitu ia keluar, beberapa teknisi langsung mendekat. Maaf ya, Pak Aldan. Ada gangguan sistem mendadak. Kami langsung perbaiki. Aldan mengangguk tenang. Tidak apa-apa. Yang penting semua orang selamat. Suara itu terdengar begitu dewasa, begitu penuh wibawa. Rasha tahu ia sedang melihat sisi Aldan sebagai pemimpin. Teknisi mengangguk. Baik, penumpang lain bisa menyusul satu persatu. Pria bersetelan abu-abu keluar berikutnya. Lalu wanita berblazer hitam, lalu dua karyawan lain. Kini hanya tinggal Rasha, yang masih duduk sambil menggenggam tas laundrynya. Aldan berdiri di depan pintu, menatapnya. Rasha, giliran kamu. Jantung gadis itu berdetak lebih cepat. Ia bangkit perlahan. Lututnya masih lemas karena terlalu lama duduk. Ia menenteng tas laundrynya, tetapi tas itu terasa lebih berat sekarang. Aldan melihat itu dan langsung melangkah mendekat, menunduk sedikit di pintu. Biar saya bantu. Ia mengulurkan tangan pada tas laundry terbesar yang Rasha panggul. Rasha terkejut. Tidak usah, Pak. Berat. Saya tidak tanya berat atau tidak. Saya bantu, ucap Aldan tegas. Rasha menunduk, menyerah pada perhatian itu. Ia menyerahkan tas itu pelan-pelan. Begitu tas itu berpindah tangan, tubuh Rasha terasa lebih ringan. Aldan menaruh tas itu di luar lift, lalu kembali menatap Rasha. Sekarang kamu. Rasha mendekat, tetapi ketika ia hendak melangkah keluar, kakinya tersangkut karena selisih lantai lift dan permukaan lorong sedikit tidak rata. Ia hampir jatuh ke depan. Astagfirullah. Namun sebelum tubuhnya benar-benar terjatuh, tangan Aldan bergerak cepat meraih lengannya. Rasha terhenti dalam posisi condong, tubuhnya separuh menggantung ke depan. Aldan menahan lengannya dengan kokoh. Pelan-pelan. Tarik kaki kamu ke atas. Suara Aldan lembut, tetapi kuat. Rasha mengikuti instruksinya, mengangkat kaki yang terperosok sedikit. Aldan menarik lengannya perlahan, membantu sampai tubuhnya seimbang di lorong. Begitu kedua kakinya menyentuh lantai dengan aman, Aldan baru melepaskan tangannya. Rasha berdiri terpaku. Ia menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Pak. Aldan mengangguk pelan. Kamu baik-baik saja. Iya, cuma sedikit kaget. Aldan memperhatikan wajah gadis itu. Rasha tampak sangat lelah, tetapi matanya tetap menunjukkan keteguhan hati.
Sesuatu yang membuat Aldan sulit memalingkan pandangan. Teknisi mulai menutup pintu lift yang rusak itu untuk diperbaiki. Para penumpang lain sudah berdiri agak jauh, berbicara satu sama lain tentang kejadian barusan. Namun Rasha tidak bergerak, dan Aldan belum pergi. Seolah ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Rasha memeluk tas kecilnya. Ia menghela napas panjang, mencoba memproses apa yang barusan terjadi. Beban di pundaknya lenyap, tetapi dadanya terasa penuh. Aldan berdiri di depannya, tidak terlalu jauh. Sorot matanya berbeda dari sebelumnya. Tidak sekaku saat pertama mereka bertemu. Tidak sedingin pria kaya yang biasa dilihat orang dari luar. Ada sesuatu yang lebih hangat, lebih manusiawi, dan lebih dekat. Rasha, panggil Aldan. Rasha mengangkat wajah secara refleks. Iya, Pak. Kalau tadi kamu tidak kuat itu bukan kelemahan. Rasha menelan ludah. Ia menunduk sedikit. Kamu sudah sangat kuat hari ini. Tidak semua orang bisa tetap sadar setelah terjebak selama itu. Rasha hampir tidak bisa membalas. Pujian itu terlalu tulus, terlalu langsung menghantam dadanya. Tetapi sebelum ia sempat membalas, seseorang memanggil dari belakang. Pak Aldan. Kita harus turun ke ruang kontrol. Ada laporan tambahan. Aldan mengangguk, lalu menatap Rasha sekali lagi. Kamu masih harus antar laundry. Rasha tersentak. Iya, Pak. Ke lantai 32. Aldan menatap tas besar di sampingnya. Tanpa banyak bicara, ia mengangkatnya begitu saja. Pak, jangan, Pak. Itu berat. Aldan tersenyum tipis. Percaya sama saya. Tas seperti ini tidak seberapa. Rasha terdiam, tidak bisa menolak. Mari, saya antar kamu. Rasha menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. Ia merasa tidak pantas menerima perlakuan seperti itu. Pak, tidak perlu. Saya bisa sendiri. Aldan menatapnya. Kali ini dengan lembut yang sulit dijelaskan. Saya ingin memastikan kamu sampai dengan selamat. Rasha merasa jantungnya berdebar. Bukan karena genting seperti tadi. Bukan karena takut. Tetapi karena perhatian itu. Terlalu hangat untuk seseorang sekelas dirinya. Aldan berjalan pelan. Menunggu Rasha menyusul. Gadis itu mengikuti dari belakang. Langkahnya kecil. Hatinya bergetar. Mereka berjalan di lorong panjang menuju lift lain yang masih berfungsi. Rasha terus menunduk. Tidak berani menatap punggung Aldan yang begitu tegap. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya. Kenapa pria seperti itu mau membantu gadis biasa sepertinya? Kenapa ia terasa begitu dekat saat berada di lift tadi? Dan, kenapa dadanya terasa kosong begitu pintu lift sebelumnya terbuka? Namun ia tidak berani mencari jawabannya sekarang. Yang ia tahu hanya satu. Mereka memang sudah keluar dari lift itu. Namun antara mereka berdua, ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Sesuatu yang justru baru saja dimulai. Lorong menuju lift lain terasa lebih panjang dari biasanya. Langkah kaki Aldan terdengar mantap. Berirama teratur meski suasana hati orang-orang di sekitarnya masih kacau selepas insiden lift tadi. Rombongan kecil para teknisi, staf keamanan, dan beberapa karyawan yang ikut menyaksikan proses evakuasi menatap Aldan dengan hormat. Namun pria itu tidak memedulikan pandangan mereka. Fokusnya hanya pada satu hal. Gadis berkerudung biru tua yang berjalan beberapa langkah di belakangnya. Rasha mengikuti perlahan sambil memeluk tas kecil di dadanya. Ia berusaha menjaga jarak. Tidak ingin terlihat seperti seseorang yang menempel pada majikannya. Namun langkahnya yang kecil dan gemetar sesekali membuat jarak di antara mereka berubah-berubah. Aldan menoleh beberapa kali. Memastikan gadis itu masih mampu berjalan. Kamu tidak apa-apa? Tanya Aldan pelan. Alhamdulillah, Pak. Saya baik. Jawab Rasha. Meski jelas sekali ia masih sedikit goyah. Lift kedua berada di sisi kanan lorong. Pintu lift terbuka. Menunggu. Aldan mempersilakan Rasha masuk lebih dulu. Rasha menunduk sopan. Melangkah masuk dengan hati-hati. Begitu kedua kaki gadis itu sudah berdiri mantap, Aldan menyusul masuk. Pintu lift menutup perlahan.
Rasha tiba-tiba merapatkan tas kecilnya ke dada. Ia mengembuskan napas panjang, seolah rasa takutnya kembali muncul. Meski lift ini bergerak normal, ruang kecil itu membuat kenangan saat terjebak tadi muncul kembali. Aldan menyadarinya. Tanpa banyak bicara, ia berdiri sedikit lebih dekat agar Rasha tidak merasa sendirian. Tenang, lift ini aman, ucap Aldan pelan. Rasha tidak berani menatapnya. Iya, Pak, saya cuma trauma sedikit. Lumrah, orang dewasa pun bisa panik kalau terjebak lama, ujar Aldan. Rasha mengangguk, namun seketika pikirannya kembali pada adegan-adegan di dalam lift tadi. Bagaimana Aldan menenangkan dirinya, bagaimana ia membantu memegang tasnya, bagaimana suara Aldan menjadi jangkar bagi napasnya yang hampir terputus. Ia menunduk lebih dalam. Tidak boleh terbawa perasaan. Tidak boleh salah paham terhadap kebaikan seseorang seperti Aldan. Lift berhenti di lantai 32 dengan suara lembut. Pintu terbuka. Lorong kantor tampak begitu berbeda dari dunia Rasha yang biasa. Lampu-lampu terang, karpet tebal, suasana formal, dan wangi parfum kantor terasa kuat. Rasha merasa tubuhnya mengerut seperti bunga kecil terpaan angin. Aldan melangkah keluar terlebih dahulu. Ia membawa tas laundry besar yang seharusnya bukan tugas seorang bos besar. Beberapa karyawan yang lewat langsung berhenti, mematung, menatap pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Aldan, pemilik perusahaan, memegang tas laundry. Mereka saling berbisik. Pak Aldan bawa laundry. Itu tas siapa? Kok bantuin kurir? Rasha merasakan pipinya memanas. Ia ingin menghilang. Ingin berlari kembali ke lift dan turun. Namun ia tahu itu tidak mungkin. Aldan terus berjalan tanpa mempedulikan tatapan orang-orang, menuju ruangan kecil yang biasa digunakan untuk titip laundry. Sesampainya di ruangan itu, Aldan meletakkan tas laundry perlahan, seolah benda itu bukan barang remeh. Ini laundry untuk staf lantai ini, tanya Aldan. Iya, Pak, jawab Rasha gugup. Biasanya saya taruh di sini. Nanti mereka ambil. Aldan mengangguk kecil. Baik. Ketika mereka keluar dari ruangan itu, salah satu staf perempuan mendekat. Wajahnya tampak cemas. Pak Aldan, kami baru dengar tadi Bapak terjebak di lift. Bapak tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Jawab Aldan singkat. Kalau begitu, saya lanjut bekerja dulu, Pak. Silakan. Wanita itu pergi. Namun tatapannya sempat tertinggal pada Rasha, seolah bertanya-tanya apa hubungan mereka berdua. Rasha hanya menunduk, pura-pura sibuk merapikan lipatan kecil di tasnya. Aldan menghela napas, kemudian berkata pelan pada Rasha. Kamu ada pekerjaan lain setelah ini? Masih ada 2 tempat lagi, Pak. Habis itu pulang. Motor kamu masih di lobi? Iya, Pak. Nanti saya turun sendiri. Aldan terdiam sebentar. Saya antar sampai lobi. Rasha langsung menggeleng cepat. Tidak usah, Pak. Saya bisa sendiri. Bapak pasti sibuk. Saya tidak mau mengganggu. Aldan menatapnya lama. Sangat lama. Rasha, ucapnya akhirnya. Kamu tidak mengganggu. Gadis itu terpaku. Suara itu lagi. Nada itu lagi. Nada yang begitu tenang, begitu tulus. Namun di saat bersamaan membuat dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang tidak bisa ia namai. Mereka berjalan kembali menuju lift yang sebelumnya mereka gunakan. Sepanjang perjalanan itu, beberapa karyawan menunduk sopan kepada Aldan. Ada pula yang melirik Rasha. Namun tidak satu pun yang berani menanyakan apa-apa. Begitu mereka tiba di lobi, udara luas dan terang membuat Rasha mengembuskan napas lega. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah baru saja keluar dari ruang gelap panjang yang melelahkan. Aldan menatap gadis itu. Sekarang kamu benar-benar sudah aman. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Rasha menundukkan kepala, lebih dalam dari sebelumnya. Ia ingin membalas kebaikan Aldan, tetapi ia tidak tahu caranya. Hidupnya terlalu sederhana untuk memberi hadiah pada seseorang seperti Aldan. Aldan melihatnya lama,
seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun ia menahan diri. Kalau kamu butuh bantuan, atau merasa tidak enak badan, bilang ke petugas di sini. Mereka bisa panggilkan saya, ucap Aldan. Rasha terbelalak. Pak, tidak perlu sampai begitu. Saya cuma pekerja kecil. Tidak pantas bikin repot Bapak. Aldan merasakan detak halus di dadanya. Gadis ini selalu melihat dirinya kecil. Selalu merasa tidak pantas. Selalu merendah. Bahkan saat ia jelas sedang bergumul dengan ketakutan. Ia menarik napas. Kamu bukan pekerja kecil, ucap Aldan tegas namun lembut. Kamu pekerja keras. Itu lebih besar nilainya. Rasha menahan napas. Ia menunduk. Ia ingin menangis. Tetapi bukan karena sedih. Melainkan karena kalimat itu adalah kalimat yang tidak pernah ia dengar dari siapapun. Selama hidupnya. Ia menggigit bibir. Menutup matanya sebentar agar air mata tidak jatuh. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama ketika ponselnya bergetar. Ia membuka layar kecil ponselnya. Terlihat nama adiknya, Raffi, muncul di layar. Innalillah. Gumam Rasha. Aldan memperhatikan perubahan ekspresinya. Ada apa? Adik saya, astmanya kambuh. Dia sendirian di rumah. Suara Rasha serak. Aldan langsung sigap. Kamu harus pulang sekarang. Pak, saya masih harus antar laundry 2 tempat lagi. Tinggalkan. Kesehatan adikmu lebih penting. Tapi Pak Rano bisa kena tegur kalau saya tidak antar. Saya yang bicara dengan bosmu. Rasha terkesiap. Tapi Pak Aldan tidak kenal bos saya. Saya bisa cari. Dan saya akan pastikan tidak ada yang menegur kamu. Rasha menatapnya. Gemetar karena cemas. Aldan mengeluarkan ponselnya. Kamu butuh ojek? Taksi? Mobil? Saya naik motor saja, Pak. Motor kamu sendiri? Motor pinjaman. Tapi saya bisa. Aldan menghela napas panjang. Baik. Tapi saya antar kamu sampai pintu keluar parkiran. Rasha berlari kecil menuju tempat parkir motor. Aldan berjalan cepat di belakangnya. Ia tidak tahu kenapa tubuhnya bergerak begitu otomatis. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak bisa membiarkan gadis itu pergi sambil menangis dan gemetar tanpa memastikan ia benar-benar aman. Sesampainya di parkiran, Rasha membuka helm kecil lusuh yang tergantung di motor. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkannya. Aldan mendekat. Sini, ucapnya pelan. Rasha membeku. Pak, saya bisa sendiri. Tanganmu gemetar. Biar saya bantu. Aldan memasangkan helm itu dengan hati-hati, seperti seseorang yang sedang melindungi sesuatu yang rapuh. Wajah Rasha memanas. Jantungnya berdebar tidak karuan. Sudah, ucap Aldan. Jarak mereka begitu dekat. Rasha menelan ludah. Terima kasih, Pak. Aldan berdiri tegak. Sorot matanya serius namun hangat. Setelah kamu sampai rumah, kabari saya. Ucapnya tiba-tiba. Rasha terkejut besar. Pak Aldan. Saya tidak akan tenang kalau tidak tahu kamu sampai dengan selamat. Tapi Pak, saya tidak punya nomor Bapak. Aldan menahan senyum tipis. Saya yang kasih. Ia mengetik nomor ponselnya di kertas kecil yang ia cabut dari buku catatannya. Lalu ia menyodorkannya pada Rasha. Kabar saya kalau kamu sudah sampai. Rasha menerima kertas itu dengan tangan yang gemetar. Baik, Pak. Aldan melangkah mundur sedikit, memberi ruang. Pergi. Adikmu butuh kamu. Rasha menyalakan motor. Suara mesin tua itu menggeram pelan. Ia menoleh sekali lagi pada Aldan. Terima kasih untuk semuanya. Aldan mengangguk. Motor itu melaju keluar dari parkiran. Rasha mengegas lebih cepat dari biasanya karena cemas pada adiknya. Aldan berdiri di tempatnya, menatap motor itu sampai hilang di tikungan. Ia tidak sadar dirinya menghela napas panjang. Ia tidak sadar jantungnya terasa kosong. Ia juga tidak sadar bahwa sejak momen itu, pikirannya tidak bisa kembali seperti semula. Rasha tidak hanya meninggalkan gedung itu.
Ia meninggalkan sesuatu pada Aldan. Sebuah kegelisahan baru. Sebuah rasa ingin tahu yang tidak bisa ia abaikan. Malam harinya, setelah semua pekerjaan selesai, dan gedung sudah sepi, Aldan duduk di ruang kerjanya. Tumpukan dokumen di meja tidak ia sentuh. Ponselnya tergeletak di sampingnya. Ia menatap layar kosongnya berkali-kali. Sampai akhirnya, ponsel itu bergetar. Pesan singkat muncul. Pak Aldan, saya sudah sampai rumah. Adik saya sudah lebih tenang. Terima kasih banyak. Aldan menatap pesan itu lama. Senyum perlahan muncul di bibirnya. Ia mengetik balasan pelan. Baik. Istirahatlah. Kamu sudah melalui hari yang berat. Kemudian ia menutup ponsel dan bersandar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa pikirannya tidak dipenuhi angka, rapat, target, atau kontrak. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang datang dari seorang gadis sederhana. Sesuatu yang membuat dadanya terasa lebih hangat. Dan sesuatu itu bukanlah kebetulan. Hujan deras turun sejak sore, mengguyur jalanan Jakarta tanpa ampun. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning di atas genangan air. Motor-motor melaju pelan. Mobil-mobil menyalakan lampu hazard. Dan orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Langit gelap seperti murka. Namun bagi Rasha, hari itu bukan sekadar hujan. Hari itu, semuanya berubah. Setelah insiden terjebak di lift, hidup Rasha tidak pernah sama lagi. Ada sesuatu yang tinggal di dadanya. Sebuah getaran halus yang tidak ia mengerti. Rasa itu muncul setiap kali ia membaca pesan singkat dari Aldan. Setiap kali ia mengingat cara pria itu memegang tangannya agar tidak terjatuh. Setiap kali ia mendengar ulang dalam kepalanya suara lembut yang menenangkan ketakutannya. Ia tidak pernah bertemu pria seperti Aldan. Dan ia tidak tahu bagaimana menghadapi perubahan ini. Adiknya, Raffi, sedang tidur ketika Rasha menatap layar ponselnya. Pesan terakhir dari Aldan masih tersimpan jelas. Baik, istirahatlah. Kamu sudah melalui hari yang berat. Rasha memegang ponselnya erat. Ia tidak membalas lagi setelah itu. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena ia tidak tahu apa yang pantas ia tulis. Ia takut menulis sesuatu yang terlalu berlebihan. Takut dianggap tidak tahu diri. Takut disalahpahami. Ia menarik selimut adiknya, memastikan tubuh kecil itu hangat, lalu mematikan lampu. Namun malam itu Rasha sulit tidur. Bayangan wajah Aldan muncul dan hilang di kepalanya. Caranya berbicara, caranya menatap, caranya menenangkan. Rasha tidak ingin berharap apapun. Ia hanya merasa berterima kasih. Dan perasaan itu terlalu besar untuk disebut syukur biasa. Keesokan harinya, Aldan duduk di ruang kerjanya yang luas. Pemandangan kota terhampar di balik kaca tinggi. Namun pikirannya tidak berada di kantor. Tidak berada di rapat, laporan keuangan, atau target kerja. Pikirannya tertuju pada satu orang, Rasha. Nama itu memenuhi ruang hening di benaknya. Ia mengingat cara gadis itu menatap lantai lift dengan ketakutan yang ditahan. Ia mengingat suara lembutnya saat mengucap, "Terima kasih." Ia mengingat tangan kecilnya yang gemetar ketika mengenakan helm. Bahkan ingatan kecil tentang cara gadis itu menolak minum terlalu banyak, karena tidak ingin mengambil lebih dari yang bukan haknya, terasa begitu jelas. Aldan memejamkan mata sebentar. Apa yang terjadi dengan saya? Gumamnya. Ia bukan remaja. Ia bukan pria yang mudah jatuh hati. Ia seorang bos besar, terbiasa dengan jadwal ketat dan hidup yang tertata. Namun Rasha membelah ketenangannya seperti hujan membelah langit. Asisten pribadi Aldan, Dion, muncul di depan pintu kantor sambil mengetuk. "Pak Aldan, rapat dengan tim konstruksi 5 menit lagi." Aldan membuka mata. "Pindahkan setengah jam." Dion tampak bingung. "Baik, Pak." Aldan kembali menatap ponselnya. Tidak ada pesan baru dari Rasha. Ia menunggu. Dan ia benci menunggu. Sore itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Rasha berdiri di halte kecil dekat jalan raya, memeluk tas selempangnya untuk melindungi bukti pembayaran laundry agar tidak basah. Pakaiannya setengah lembab.
Kerudungnya mulai berat oleh air. Ia baru selesai mengantar laundry ke dua tempat. Tubuhnya letih. Tetapi ia masih harus naik bus pulang. Hujan seperti ini membuat semua terasa 3 kali lebih berat. Nanti motor Parano saya pakai lagi. Besok kerja lagi. Gumamnya pelan. Ia menarik napas panjang. Menunggu bus datang. Namun tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depan halte. Mobil itu tidak sembarangan. Kaca depannya bersih. Bodinya mengilap. Dan logo mobilnya jelas bukan mobil murah. Wiper bergerak pelan. Menyapu air hujan. Pintu samping terbuka. Seseorang turun membawa payung besar hitam. Aldan. Rasha terpaku. Pria itu berjalan ke arahnya. Payung besar menaungi tubuhnya dari derasnya hujan. Namun wajahnya, meski dilindungi payung, tampak sedikit basah. Entah karena percikan hujan, entah karena ia buru-buru keluar dari mobil. Rasha, panggil Aldan. Suaranya lembut namun jelas menembus suara hujan. Rasha menunduk. Hatinya bergetar. Pak Aldan. Aldan berdiri di depannya. Payung itu kini menaungi mereka berdua. Hujan jatuh deras di sekeliling, tetapi ruang kecil di bawah payung terasa hangat dan aman. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Aldan. Rasha menelan ludah. Baik, Pak. Alhamdulillah cuma hujan. Kamu pulang naik bus? Iya, Pak. Aldan menarik napas dalam. Kamu tahu ini jam berapa? Rasha menunduk. Sudah maghrib lewat. Hujan deras. Jalanan licin. Dan kamu sendirian. Rasha menggenggam tasnya lebih erat. Sudah biasa, Pak. Saya sering begini. Itu justru yang membuat saya tidak tenang. Ucap Aldan langsung. Rasha terkejut. Napasnya tercekat. Ia tidak tahu harus menatap kemana. Aldan melanjutkan. Sejak kamu pulang kemarin, sejak saya menerima pesanmu, saya tidak bisa berhenti berpikir. Rasha mengangkat wajah pelan. Bingung. Berpikir tentang apa, Pak? About you. Jawab Aldan pelan tapi jelas. Rasha menutup mulutnya. Tubuhnya mematung. Kata-kata itu seperti angin dingin yang menghantam kulitnya. Membuat seluruh tubuh bergetar. Pak Aldan saya cuma kurir laundry. Saya bukan siapa-siapa. Aldan merendahkan payung sedikit agar wajahnya terlihat jelas. Di lift itu, kamu bukan cuma kurir laundry. Kamu gadis yang berani meski hampir pingsan. Kamu gadis yang kuat meski hidup tidak pernah memudahkan. Kamu gadis yang tetap sopan meski takut setengah mati. Rasha menahan napas. Aldan semakin mendekat. Kamu membuat saya melihat dunia dari sisi yang berbeda. Kamu membuat saya merasa hidup kembali. Rasha merasa lututnya melemah. Hujan makin deras. Suaranya memantul di sekitar mereka. Tetapi dunia seolah hanya menyisakan ruang kecil di bawah payung hitam itu. Ruang yang hanya berisi mereka berdua. Rasha, saya tidak ingin kehilangan kamu. Rasha memejamkan mata. Air hujan menetes dari ujung kerudungnya. Suara hujan bergulung seperti ombak. Aldan melanjutkan. Suaranya serak. Aku tidak peduli kamu dari mana. Tidak peduli kamu bekerja apa. Hati saya terikat sejak detik kita saling menenangkan dalam lift itu. Pak, saya ini siapa? Suara Rasha pecah. Kamu adalah perempuan yang membuat saya ingin pulang. Ucap Aldan. Itu lebih dari cukup. Rasha menunduk. Air mata menetes bercampur hujan. Pak Aldan, hati saya takut. Apa kamu takut pada saya? Bukan. Rasha menggeleng. Saya takut tidak pantas. Takut orang-orang menghina. Takut saya terlalu kecil untuk hidup Bapak. Aldan mengangguk pelan. Ia mendekat setengah langkah. Rasha, kamu kecil hanya kalau kamu berdiri di tempat yang salah. Rasha terisak. Aldan mendekat lagi. Kalau kamu berdiri di dekat saya, kamu tidak akan pernah kecil. Hening. Hujan berhenti seperti menahan napas. Aldan melanjutkan. Saya tidak datang untuk memaksa apapun. Saya datang karena saya ingin kamu tahu perasaan saya. Saya ingin kamu tahu bahwa lift itu bukan kebetulan.
Rasha mengangkat wajah dengan mata berkaca-kaca. Apa maksud Bapak? Aldan tersenyum tipis. Lift itu berhenti karena Allah ingin menghentikan langkah kita yang terlalu cepat, supaya kita sempat saling melihat. Rasha terisak kecil, memegang dada. Pak, saya tidak tahu harus jawab apa. Katakan apa yang kamu rasakan, ucap Aldan lembut. Rasha menggigit bibir. Saya tidak tahu ini apa, Pak, tapi sejak kemarin saya selalu ingat Bapak. Aldan menutup mata sebentar. Itulah jawaban yang ia tunggu. Ketika ia membuka matanya lagi, ia menatap Rasha dengan tatapan yang tidak pernah ia berikan pada siapapun sebelumnya. Rasha, ucap